Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Sama sekalian yang saya hormati, di dalam kitab HPT bab 5 dikatakan wa innan nadhar fil kauni li ma'rifatillahi wajibun syar'an. Sebelumnya pernah kami sampaikan bahwasanya terkait nadhar ini Ibnu Rus melihat pada dua hal pada teks. Melihat pada teks ini, satu teks yang terkait dengan dohir dan yang kedua teks yang terkait dengan batin. Teks yang terkait dengan dohir adalah teks-teks yang atau nas atau ayat yang bisa dipahami secara dohir. Sementara teks yang batin adalah teks-teks yang jika dipahami secara dohir maka bisa salah paham sehingga dibutuhkan takwil untuk memahami batin atau inti sari daripada teks tersebut. Selanjutnya Ibnu Rus mengatakan wa hadza was sabab fi an inqasama syar'u ila zahir wa batin. Inilah salah satu sebab mengapa hukum syariat itu dibagi menjadi dua, yaitu zahir dan batin. Fa inna zahir wa tilkal amsalu al madrubatu li tilkal ma'ani. Jadi zahir itu makna-makna tersurat di dalam teks itu sendiri yang bisa dipahami oleh semua orang. Wal batinu wa tilkal ma'ani allati la tanjali illa li ahli burhan. Sementara makna batin itu merupakan makna-makna yang tidak dapat dipahami kecuali mereka yang mengetahui al-burhan atau ahlul burhan. Yang dimaksud al-burhan oleh Ibnu Rus adalah para filsuf. Para filsuf. Wa hadhihi asnafu tilkal mawjudatil arba'ati awil khamsati allati dzakara Abu Hamid fi kitabi At-Tafriqah. Inilah di antara bagian-bagian yang dianggap sebagai al-mawjudat menurut Al-Ghazali yang ada 4 atau ada 5. Jadi Imam Al-Ghazali itu di dalam kitabnya At-Tafriqah. At-Tafriqah, Imam Ghazali punya kitab namanya At-Tafriqah yang dia itu sungguhnya tidak terlalu tebal, tetapi memberikan gambaran kepada kita tentang perbedaan antara orang Islam dan orang zindik. At-Tafriqah bainal Islam wa zindiqah. Perbedaan antara Islam dan orang zindik. Di situ Imam Al-Ghazali menyebutkan tentang 5 maratibul wujud atau 5 tingkatan-tingkatan wujud. Apa 5 itu? Di dalam kitab At-Tafriqah disebutkan adalah innalil wujudi khamsa maratib. Bahasanya wujud itu ada 5 tingkatan. Fa innal wujud dzatiyun. Jadi wujud 5 itu apa saja? 5 itu adalah yang pertama wujud dzati. Wujud dzati itu wujud yang ada, yang dia itu selalu ada, yang tidak akan pernah tidak ada, yang adanya itu ada dengan sendirinya dan selalu ada sejak azal. Dia adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah hissi. Hissi itu yang dapat diindra. Seperti halnya saya melihat dinding itu bisa diindra. Saya melihat pohon, saya melihat gunung, semua itu bisa diindra. Itu wujud. Wujud itu ada, sesuatu yang ada. Yang ketiga, khayali. Khayalan, bayangan-bayangan yang saya menghayal ingin menjadi insinyur, saya menghayal bahwa saya di belakang saya ada mobil. Khayalan-khayalan itu sesungguhnya ada tetapi hanya dalam khayalan, tetapi tidak ada di alam nyata, tidak dapat diindra. Ketika saya membayangkan ada mobil, yang gambaran di otak saya itu sekadar khayalan dan tidak dapat dilihat dan tidak dapat diraba, diindra. Waqliyun, wujud akli itu wujud yang dia itu bisa diakalkan, bisa dilogikakan, seperti 1 tambah 1 sama dengan 2, 4 tambah 4 sama dengan 8. Tapi wujud 4 sama dengan 4 sama 8 di otak itu bagaimana gambarannya, bagaimana kan tidak bisa, tetapi dia rasional. Atau umpama mubtada, al-mubtada marfu' wa alamatu raf'i dhammatun dhahiratun fi akhirih li'annahu ismul mufrad umpamanya. Ini namanya wujud akli, tetapi kan kita tidak bisa menganalogikan. Tidak, maksudnya tidak bisa mengindra, tidak bisa menyentuh. Yang namanya mubtada marfu' itu bentuknya kayak apa? Wa syabahiyun, syabahi. Syabahi itu sesuatu yang dia itu di luar hal tersebut, dia semacam khayali, tetapi dia bukan khayal. Di sini asy-syabahi dikatakan
Wal wujud dzati huwa al wujud al hakiki ats-tsabit kharij al his. Yang namanya wujud hakiki adalah wujud yang ada di luar panca indera, wal akli, di luar akal. Wal wujud hissi, ini keterangan yang tadi saya sampaikan. Itu adalah wujud indera, ma yatamatsalu fil quwwatil basirah minal ain, yang bisa dilihat oleh mata, bisa diraba oleh tangan, ya kan? Mimma la wujuda lahu khawarijal ain, yang dia itu tidak ada di luar apa yang kita lihat. Jadi yang namanya wujud hissi itu adalah wujud yang bisa di indera. Wal wujud al khiyali wa suratu hadhil mahsusat idza ghabat an hissika. Jadi wujud khiyali itu ketika saya melihat mobil, kemudian saya pergi, bayangan mobil itu masih ada di otak saya, ini namanya khiyali. Atau saya melihat gunung, saya pergi atau saya tutup mata saya. Ketika saya tutup mata saya masih ada gambaran gunung, pohon di dalam otak saya, ini namanya khayali. Wal wujud al khiyali huwa suratu hadhil mahsusat idza ghabat an hisika fakhtarat suratun laha, sehingga hal-hal yang sebelumnya itu sudah kita lihat itu muncul gambaran di dalam otak kita. Wal wujud al aqli wa ayyakuna lisyai' ruhun wa haqiqah wa ma'na fa yatalaqal aqlu mujarrad maknahu duna bita suratahu. Ya, ini wujud akli seperti yang saya sampaikan tadi, dia itu merupakan makna-makna, merupakan substansi-substansi yang ada di dalam otak kita tetapi kita tidak bisa mengindra. Wal wujud asyabahi huwa alla yakuna nafsu syai' mawjudan la bi surati wa la bi haqiqati la bil kharis wa la fil his wa la fil khiyal wa la fil aqal walakin yakun al mawjud syai'an akhar yusbihuhu fi khasatin min khawasihi wa sifatin min sifatihi. Jadi yang namanya wujud syabah itu merupakan gambaran-gambaran yaitu ada di dalam otak kita tetapi dia itu tidak ada wujud nyata, tidak ada wujud nyata, gambaran-gambaran khayalan hal yang nggak jelas itu yang merupakan syabahi. Inilah yang disampaikan oleh Ibnu Rus dengan mengatakan bahwasanya wahadhihi asnafun tilkal mujad al arba awil khamsah allati dzakaraha Muhammad, merupakan wujud-wujud yang 5 atau 4 seperti yang disebutkan oleh Abu Hamid di dalam kitab Fi Kitabil Tafriqah. Jadi Ibnu Rus di sini menukil pendapatnya Abu Hamid Al-Ghazali dari kitabnya At-Tafriqah Bainal Islam wa Zindiqah. Wallahu a'lam wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.